Tribuners, berikut kondisi terkini di sekitar rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani, tepatnya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu 31 Agustus 2025, usai dijarah demonstran pada Minggu dini hari. Tampak dalam kediamannya, awak media dan masyarakat tak diizinkan untuk mendekat ke kediaman Sri Mulyani yang kini sudah dijaga ketat oleh pihak TNI. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News, yaitu rekan Khairul Umam di lokasi. Ya, terima kasih Tribuner. Saat ini saya melaporkan langsung dari rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, di mana pada minggu dini hari tadi atau sekitar pukul 2 pagi tadi para demonstran menggeruduk rumah Sri Mulyani, dan menurut penuturan warga setempat juga para demonstran ini menjarah sejumlah barang yang ada di dalam rumah Sri Mulyani yang berada di Jalan Mandar, Sektor 3, Bintaro, Tangerang Selatan. Adapun pada saat ini pagi ini atau sekitar pukul 8:10 waktu Indonesia Barat, saat ini jalan menuju rumah Sri Mulyani ini sudah dijaga ketat oleh pihak TNI Angkatan Darat dan juga pihak awak media dan masyarakat tidak diizinkan untuk mendekat ke rumah Sri Mulyani. Dan menurut penuturan warga, memang rumah Sri Mulyani yang berada di Bintaro ini tidak ditempati langsung oleh Sri Mulyani, dan infonya menurut penuturan warga rumah tersebut ditempati oleh keluarga dari Sri Mulyani. Untuk diketahui Tribuners, memang pada Sabtu kemarin sejumlah rumah anggota dewan, misalnya Ahmad Saroni di Tanjung Priuk, didatangi oleh para demonstran, dan juga isi barang dari rumah Ahmad Saroni dijarah oleh demonstran dan berlanjut ke rumah anggota DPR RI lainnya. Dikabarkan juga rumah Eko Patrio dan juga rumah Uya Kuya juga dijarah oleh demonstran. Dan pada minggu dini hari tadi rumah Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani yang ada di belakang saya juga didatangi oleh para demonstran. Demikian laporan sementara yang dapat disampaikan langsung dari kediaman rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kediaman anggota DPR RI fraksi Nasdem sekaligus selebriti Nafa Indria Urbah di kawasan elit Bintaro, Pondok Aren, Tangsel mengalami penjarahan pada Minggu 31 Agustus dini hari. Insiden ini terjadi hanya berjarak 1 hari usai kediaman milik Ahmad Saroni, Eko Patrio, dan juga Uya Kuya menjadi sasaran amukan massa pada Sabtu 30 Agustus. Menurut pantauan terkini di lokasi, kediaman Nafa yang berada di kompleks perumahan mewah sudah dijaga ketat oleh sejumlah petugas keamanan. Bahkan sejumlah wartawan dilaporkan tidak diperbolehkan masuk oleh petugas. Dari rekaman, tampak area gerbang perumahan tepatnya pada bagian palang sudah rusak. Sementara itu perumahan di sebelahnya juga turut dijaga ketat dan dikerahkan anjing penjaga. Menurut pengakuan seorang warga bernama Syarif, aksi penjarahan itu terjadi sekira pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Setidaknya ada 20 orang yang keluar dari rumah Nafa Urbah dengan membawa sejumlah barang. Namun hingga kini belum ada informasi resmi dari pihak Nafa Urbah maupun aparat kepolisian terkait detail barang-barang apa saja yang sudah dijarah oleh warga.
Seorang warga bernama Syarif mengungkapkan situasi rumah anggota DPR RI fraksi Nasdem sekaligus selebriti Nafa Indria Urbah pada saat dan setelah dijarah massa pada Minggu 31 Agustus dini hari. Menurut keterangannya, rumah yang berlokasi di Kebayoran Essence, Pondok Aren, Tangerang Selatan itu berada dalam kondisi porak-poranda. Namun terkini Syarif mengungkap bahwa rumah lantai 3 itu sudah terlihat sunyi dan juga rusak. 3 kamar di dalamnya dilaporkan sudah dibobol, dan saat peristiwa penjarahan terjadi, Syarif mengaku bahwa rumah Nafa berada dalam kondisi kosong dan hanya dijaga oleh 1 petugas keamanan. Namun karena alasan keselamatan, petugas tersebut terpaksa harus mundur. Adapun diketahui bahwa barang-barang elektronik seperti televisi sudah raib, sementara untuk peralatan rumah tangga yang lebih besar seperti kulkas itu masih tertinggal karena sulit dibawa. Syarif juga menyebut bahwa para penjara ini langsung mengangkut barang-barang dari dalam rumah Nafa usai mendobrak. Namun kini diketahui bahwa kediaman mewah itu sudah dijaga ketat oleh aparat guna mencegah penjarahan lebih lanjut. Tahu saya tadi, saya datang ke sini itu sekitar jam 4.45. Sudah saya nyampe lokasi, sudah keluar massa dengan bawa barang jarahan. Kurang lebih yang terlihat sekitar 20 orangan dengan naiki sepeda motor sambil membawa barang-barang jarahan itu. Bang, tapi ada penjagaan gitu nggak sih Bang? Kayak ada TNI atau polisi Bang? Untuk aparat itu udah standby, tapi memang kalah ya, karena kita dikhawatirkan karena aksi bakar-bakar ini yang kita dikhawatirkan karena perumahan. Jadi ya arti kata dia mengambil itu agar kondusif seperti itu. Bang, ngeliatnya tadi itu ada apa aja sih Bang yang diambil Bang? Ya barang-barang berharga aja sih, karena yang saya lihat sampai ke dalam tadi pun memang sudah berantakan semua, hanya pakaian aja yang berantakan, mungkin barang-barang berharganya sudah terbawa. Oh tadi Abang sempat ke rumahnya berarti ya Bang? Termasuk yang tertinggal barang berharga itu tinggal kelihatan besar, kulkas mungkin karena berat ya, itu nggak bisa kebawa. Kalau yang lain-lain seperti TV apa kebawa semua. Bang, boleh digambarin nggak sih Bang rumahnya tuh tingkat atau gimana sih Bang? Rumah tingkat 3. Oh tingkat 3. 3 kamar habis bongkar. Tapi nggak ada orang Bang di rumah? Tidak ada, hanya security aja. Security pun karena demi keselamatan ya mau tidak mau akhirnya lepas. Bang, kalau pintunya itu didobrak atau di mana? Pintunya didobrak. Oh. Selesainya jam berapa Bang? Selesai sekitar jam 5, sudah agak kondusif karena aparat cepat pada merapat. Kondisi sekarang kayak gimana Bang? Kondisi sekarang sudah nyaman, aman karena aparat sudah standby untuk mengantisipasi penjarahan kedua. Berarti belum kelihatan apa urbanya ya Bang? Belum kelihatan. Oke siap, makasih ya Bang. Maksudnya gambar ini aja, maksudnya apa dia lebih rela di backup gitu ya. Maksudnya Kediaman anggota DPR RI dari fraksi Nasdem sekaligus selebriti Nafa Indria Urbah di Kebayoran Essence, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan sudah dijaga ketat oleh aparat keamanan pada Minggu 31 Agustus. Kehadiran aparat di kediaman Nafa ini untuk mencegah terjadinya aksi penjarahan lanjutan oleh warga. Sejumlah rumah di sekitar kediaman Nafa bahkan dilaporkan turut diamankan sebagai bentuk preventif dari tindakan anarkis massa, terutama pembakaran. Meski demikian, hingga saat ini Nafa sendiri dilaporkan belum tampak di kediamannya, dan menurut pengakuan warga bernama Syarif, terakhir kali rumah Nafa berada dalam keadaan porak-poranda. 3 kamar dilaporkan sudah dibobol dan sejumlah barang hilang. Menurut Syarif, barang-barang elektronik seperti televisi ini sudah raib, sementara peralatan rumah tangga yang lebih besar seperti kulkas itu masih tertinggal karena sulit untuk dibawa. Syarif mengungkapkan penjara langsung mengangkut barang-barang dari dalam kediaman Nafa. Diperkirakan ada 20 penjara yang berhasil membobol rumah anggota DPR RI fraksi Nasdem itu saat kondisi kosong pada dini hari.
Sementara itu, seorang petugas keamanan yang berjaga dilaporkan mundur dengan alasan keselamatan. Tribuners, berikut kondisi terkini di sekitar rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani, tepatnya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu 31 Agustus 2025, usai dijarah demonstran pada Minggu dini hari. Tampak dalam kediamannya, awak media dan masyarakat tak diizinkan untuk mendekat ke kediaman Sri Mulyani yang kini sudah dijaga ketat oleh pihak TNI. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News, yaitu rekan Khairul Umam di lokasi. Ya, terima kasih Tribuner. Saat ini saya melaporkan langsung dari rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, di mana pada minggu dini hari tadi atau sekitar pukul 2 pagi tadi para demonstran menggeruduk rumah Sri Mulyani, dan menurut penuturan warga setempat juga para demonstran ini menjarah sejumlah barang yang ada di dalam rumah Sri Mulyani yang berada di Jalan Mandar, Sektor 3, Bintaro, Tangerang Selatan. Adapun pada saat ini pagi ini atau sekitar pukul 8:10 waktu Indonesia Barat, saat ini jalan menuju rumah Sri Mulyani ini sudah dijaga ketat oleh pihak TNI Angkatan Darat dan juga pihak awak media dan masyarakat tidak diizinkan untuk mendekat ke rumah Sri Mulyani. Dan menurut penuturan warga, memang rumah Sri Mulyani yang berada di Bintaro ini tidak ditempati langsung oleh Sri Mulyani, dan infonya menurut penuturan warga rumah tersebut ditempati oleh keluarga dari Sri Mulyani. Untuk diketahui Tribuners, memang pada Sabtu kemarin sejumlah rumah anggota dewan, misalnya Ahmad Saroni di Tanjung Priuk, didatangi oleh para demonstran, dan juga isi barang dari rumah Ahmad Saroni dijarah oleh demonstran dan berlanjut ke rumah anggota DPR RI lainnya. Dikabarkan juga rumah Eko Patrio dan juga rumah Uya Kuya juga dijarah oleh demonstran. Dan pada minggu dini hari tadi rumah Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani yang ada di belakang saya juga didatangi oleh para demonstran. Demikian laporan sementara yang dapat disampaikan langsung dari kediaman rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam 2 hari berturut-turut, warga beramai-ramai menjarah rumah sejumlah anggota dewan. Pada Sabtu 30 Agustus 2025, warga menjarah rumah Ahmad Saroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya. Kini rumah kediaman anggota DPR RI Nafa Indria Rubah di kawasan elit Bintaro, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan mengalami penjarahan pada Minggu 31 Agustus dini hari. Saat ini kediaman Nafa yang berada di kompleks perumahan mewah tampak dijaga ketat oleh sejumlah petugas keamanan.
Wartawan yang berusaha meliput langsung ke dalam lokasi tidak diperkenankan masuk pihak keamanan perumahan. Di area gerbang perumahan terlihat palang rusak, diduga akibat aksi perusakan. Sementara itu di perumahan sebelahnya juga tampak penjagaan diperketat. Bahkan terlihat anjing penjaga siaga di sekitar area. Seorang warga sekitar bernama Syarif mengatakan ia melihat massa sudah keluar dari lokasi dengan membawa sejumlah barang. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Nafa Urbah maupun aparat kepolisian terkait kondisi di dalam rumah serta detail barang-barang yang diduga dijarah. Kita lihat itu adalah akumulasi kekecewaan memang. Ya, apa akumulasi kekecewaan itu? Kebijakan-kebijakan pemerintah yang banyak sekali menimbulkan protes di berbagai bidang. Ya, dan hampir setiap saat protes-protes itu muncul, tetapi penyelesaiannya tidak jelas. Hanya seperti ngasih permen lalu timbul lagi kebijakan-kebijakan yang menjadi persoalan baru. Saudara, atas permintaan beberapa media saya ingin menyampaikan satu jawaban untuk semua. Pertama, memang situasi sekarang ini mencekam, ya. Karena peristiwa demo di DPR yang menimbulkan banyak korban dan kerusuhan yang meluas di seluruh tanah air, sehingga harus segera diselesaikan oleh pihak yang berwenang dan berwajib. Kita tentu mendukung demo dan protes-protes itu 100% mendukung. Jika ada ketidakpuasan atau anggapan kesalahan dari para pengelola pemerintahan dan lembaga-lembaga politik, kita setuju, perkeras saja protes. Kita mengerti itu. Tetapi yang terjadi sekarang mungkin sudah terlalu jauh. Satu, sudah menewaskan saudara Afan yang di DPR itu. Jangan lupa, di Makassar juga diberitakan hari ini 3 orang tewas ketika gedung DPRD itu diserbu oleh massa dan dibakar. Nah, di Bandung polisi itu dikejar-kejar habis oleh massa, sampai lari berhamburan, ditangkap, ditendang gitu. Itu sudah tidak sehat. Tetapi juga di gerbang Pemuda Sentral di Jakarta ada video beredar sekelompok brimob menangkap seseorang yang sedang demo lalu dibawa ke flyover, dia sendirian dikeroyok, ditendang dan dipukul rame-rame. Banyak juga polisi yang berbaring di rumah sakit dalam keadaan luka parah. Bahkan ada polisi yang diculik dari Brimob Metro yang wajahnya luka luar biasa, bahkan badannya juga dipaku. Di jalan-jalan sekarang, yang terutama di depan beberapa polres yang tadi pagi saya lewat ketika menuju bandara, menuju Halim, itu banyak bangkai-bangkai mobil dan bekas bangunan-bangunan dijebol karena penjarahan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita sadari bahwa ini tidak bagus, harus kita selesaikan. Para demonstran, saya tetap mendukung, tapi mari terukur juga agar negara ini selamat. Kepada petugas lapangan juga supaya tidak sewenang-wenang. Saya paham petugas lapangan itu terjepit. Di satu sisi dia harus bertugas mengamankan situasi, misalnya tidak boleh sampai pagar DPR itu jebol atau pintu-pintu tertentu di DPR jebol. Itu saya memahami, itu tugas aparat yang merupakan perintah dari atasan. Tapi juga dia di lapangan menghadapi massa yang sudah mulai sangat marah. Nah, oleh sebab itu ini yang harus bertanggung jawab adalah atasan dalam memberi komando itu supaya cermat dari waktu ke waktu gitu. Jangan sampai terjadi korban di kalangan aparat dan rakyat. Yang saya lihat sekarang ini terjadi bentrokan antara rakyat melawan aparat. Padahal aparat itu hanya menerima tugas, tidak ikut mengambil keputusan politik. Jadi korban. Polisi jadi korban. Rakyat jadi korban. Oleh sebab itu ini harus diselesaikan. Masalah utamanya apa? Ya. Masalah utama yang kita lihat itu adalah akumulasi kekecewaan memang.
Ya, apa akumulasi kekecewaan itu? Kebijakan-kebijakan pemerintah yang banyak sekali menimbulkan protes di berbagai bidang. Ya, dan hampir setiap saat protes-protes itu muncul, tetapi penyelesaiannya tidak jelas. Hanya seperti ngasih permen lalu timbul lagi kebijakan-kebijakan yang menjadi persoalan baru bagi masyarakat. Kemudian banyak politisi yang arogan, tidak punya empati terhadap kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan reaksi yang kemudian memanas. Lalu saya melihat juga tak menentunya proses penegakan hukum. Ada yang jalan, ada yang tidak, ada yang hanya masalah sepele aja tidak bisa diselesaikan, ada yang besar diumumkan tetapi kemudian tindak lanjutnya tidak jelas. Ada pejabat-pejabat yang oleh masyarakat diyakini atau punya indikasi dia punya catatan korupsi tapi berkeliaran terus memerintah dan membuat kebijakan dan sebagainya. Nah, ini supaya diselesaikan agar tidak semakin rumit. Negara ini adalah milik kita bersama. Wahai seluruh rakyat, aparat itu bukan musuh Anda. Wahai aparat, rakyat itu bukan musuh Anda. Anda harus menanggung akibat karena kebijakan-kebijakan dan para pejabat dan pemimpin yang korup sebenarnya. Dan penyelesaiannya harus di sini. Terima kasih.